Sudah datang, 5 menit lagi gladi pernikahan akan dimulai. Dia mirip saya ketika berusia 18 tahun, tapi tidak kusangka. Saya menolak pesanan senilai 1,8 miliar dan memilih datang ke gladi pernikahan, lalu tunangan saya ternyata mencari tiruan dari saya untuk menggantikan saya gladi pernikahan. Qingyu. Ketika kamu 18 tahun, seperti apa dirimu? Chengxin, gadis 18 tahun ini. Apakah kamu tergoda? Halo kakak ipar. Kakak ipar jauh lebih tua dariku. Jadi saya berani memanggilmu kakak. Kakak tidak keberatan kan? Aku memakai gaun pengantin custommu? Qingyu sangat sibuk mengurusi banyak hal. Mana punya waktu datang sendiri ke gladi, justru kami yang harus berterima kasih padamu. Memakai gaun pengantinku. Berpegangan lengan tunanganku. Chengxin, menurutmu bagaimana aku harus berterima kasih padanya? Kakak tolong jangan salah paham. Saya dari Departemen Desain Tuan Chen. Magang yang baru masuk, Youruyan. Saya pikir kakak terlalu sibuk. Waktunya tidak boleh disia-siakan untuk hal kecil seperti gladi pernikahan. Jadi saya dengan sukarela mengajukan diri untuk menggantikan kakak gladi loh. Ini adalah yang pertama kalinya. Chengxin membiarkan wanita lain bertindak kurang ajar di depan saya. Chengxin mencintaiku. Dia bahkan mau menahan pisau untuk saya mati. Apa kamu itu? Chen Qingyu, kamu menghalangi jalan grup Wantong, kamu pantas mati. Chengxin. 3 kali, tahun lalu kamu tertusuk 3 pisau saat menyelamatkanku. Aku berjanji, apapun kesalahan yang kamu buat, aku akan memaafkanmu tanpa syarat 3 kali, hari ini, yang pertama kalinya. Ruyan baik hati, rela izin cuti. Hanya untuk menggantikanmu gladi. Tapi bukan berarti, orang lain bisa seenaknya menindas aku. Youruyan salah pilih lawan. Gaun pengantin yang ternoda. Aku nggak mau. Qingyu, kamu ngapain? Ngapain? Chengxin. Menurutmu aku cukup lapang dada buat biarin seorang green tea? Pakai gaun pesananku, sama tunanganku. Ikut latihan pernikahan? Qingyu, cuma karena waktumu berharga. Latihan pernikahan ginian, nggak layak buang waktumu. Logik aku yang suruh jagaring, nggak perlu kamu pelakukan. Cewek 18 tahun kayak gini. Salahku semua. Aku nggak tahu, ternyata gaunnya penting banget buat kakak. Pergi. Pelelang gaun pengantin. Qingyu, kamu kan selalu lapang dada. Ruyan cuma cewek 18 tahun. Nggak perlu bikin dia malu kayak gini. Kamu kasihan? Qingyu, Chengxin, National Malay God. Nggak pernah kasih kesempatan cewek lain melampaui batas. Sekarang malah izinin cewek lain pakai gaunku. Gandeng tanganmu jalan di karpet merah. Chengxin. Yang aneh itu kamu. aku cuma mikir, latihan pernikahan ginian. Nggak layak buang waktumu. Biarin Ruyan yang gantikan. Bukannya bagus? Chengxin. Jangan biarin orang luar ganggu pernikahan kita. Qingyu, kamu cemburu? Dari mulai usaha bareng, sampai sukses, lalu nikah sama aku. Itu selalu jadi impian terbesarmu. Kamu cemburu, ya? Chengxin. Jangan paksa aku, nggak cinta kamu lagi. Qingyu, Ruyan cuma bocah 18 tahun. Masa bisa ganggu pernikahan kita? Ayo, bawa calon istriku ke lelang, pilih gaun. Chengxin. Ini pertama kali kamu sumpah di depanku. Aku percaya sekali ini. Pak Chengxin sayang banget sama kamu. Katanya, demi beliin kamu gaun penutup lelang. Semua jadwal dia cancel, nungguin di bawah seharian. Kok belum mulai juga ya? Iya nih. Lelang ke-101, gaun pengantin berlian. Kamu datang buat APA? Aku pakai gaun kakak. Bikin kakak marah, jadi mau lihat-lihat di lelang. Gaunnya kayak gimana? Pengen bikin sendiri buat gantiin ke kakak. Harga buka 990.000. Gaunnya cantik banget.
Kalau aja aku punya gaun pengantin sendiri. Udah deh. Iri banget sama kakak. Karena kamu suka, ini buat kamu. Gimana nih? Kakak tahu, nanti marah lagi sama aku. Anggap aja buat gantiin kejadian tadi. Sanjuda, selamat pak Cingeksayan. Berhasil memenangkan lelang barang ke-101, gaun pengantin berlian. Pak Chen. Pak Chen pakai kartu hitam Anda. Beli gaun pengantin lain terus. Dikasih ke Yoruyan. Pakai uangku. Beliin gaun buat cewek lain? Ayo pergi. Aneh, ini cewek pertama selain Bu Chen yang bisa muncul di samping Pak Cheng. Cewek siapa ini? Bukannya Pak Cheng mau nikah sama Bu Chen? Bu Chen kan gak bakal terima. Makasih buat pujiannya. Di sini, aku mau ngucapin terima kasih tulus ke bosku yang ngasih gaun ini. Para wanita di sini, jangan iri, jangan cemburu. Soalnya muda itu modal, aku baru 18, bukan 30. Umur yang pas buat pakai apa aja. Qingyu. Kok kamu turun? Kalau aku gak turun, ada yang udah mau naik ke muka aku. Kak, kamu salah paham sama Pak Cheng. Semuanya karena aku pengen banget punya gaun, Pak Cheng. Baru beliin. Keng Sin, siapa yang izinin kamu pakai harta kita? Buat beliin gaun buat cewek lain? Qingyu. Cuma 3 juta. Anggap aja buat minta maaf ke Xiaoyan. Jangan bikin keributan di sini. Ya kak. Uang yang Pak Cheng keluarin buat aku, cuma receh aja. Kakak begitu dermawan. Pasti tidak akan keberatan kan? Sepertinya kamu masih belum kapok, ibumu tidak mengajarimu. Merebut milik orang lain, pantas dipukul. Qingyu. Jangan mempermalukan grup Chen, apalagi hanya membelikannya 1 gaun pengantin. Sampai segitukah? Pakai uangku untuk beli gaun wanita lain. Yang memalukan itu kamu kan? Jangan lupa. Grup Chen juga ada jerih payahku setengahnya. Apa aku bahkan tidak punya hak belanja 3 juta? Si Yao Cheng, kamu jangan marah pada kakak. Kakak bukan orang yang sekuat itu. Kalian sebentar lagi menikah, masih perlu laporkan padanya. Hari ini aku gantikan ibumu mengajarimu. Orang seperti apa yang boleh diganggu? Orang-orang, copot gaunnya. Qingyu. Banyak orang lihat, kumasan juta. Bisa tidak kamu jangan nakal? Siapa yang cari gara-gara? Itu Yang An, dewa saham termuda Wall Street. Kekayaan miliaran, perusahaan mana yang dia incar? Tidak sampai 3 hari, dia pasti pemegang saham pengendali. Lama tidak jumpa. Dia. Yang An, Kenapa dia boleh? Aku tidak. Aku mana tidak lebih baik darinya. kamu masih terlalu kecil, belum paham apa itu cinta. Aku kirim kamu ke luar negeri, tenangkan diri. Dari awal sampai akhir aku paham. Aku cinta kamu. Sangat-sangat cinta kamu. Dia, orang pilihanmu. Orang ini. Bahkan tidak setara jari kelingkingku, Kak. Kenapa tidak memilihku? Kamu siapa? Perlu aku turun tangan. Tidak usah. Kakak tahu tidak? Aku suka sekali sikapmu yang berwibawa ini. Seperti harimau kecil yang mengaum, bikin pengen cium. Kalau tidak salah ingat, bayar kartu, perlu tanda tanganku kan? Qingyu, kamu harus begitu ya. Orang yang disukai si Yao Chen, pasti tidak sekuat itu. Kakak, kamu bercanda, kan? Salah. Aku memang sekuat itu. Seseorang. Nona, 3 juta. Silakan gesek kartunya. Gesek, lalu bakar. Baik, Pak Chen.
King Yu, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Cheng Xin, jangan lupa. Siapa tunanganmu yang sebenarnya? Kakak, Cheng Xin, dulu kamu mengabaikan orang lain. Tapi setelah Yoruyan muncul, kamu selalu membelanya dan membantunya dalam segala hal. Kamu berubah, sampai aku tidak mengenalimu lagi. Pak Chen, APA kita pekat Joruyan? Ikuti aturan dan prosedur perusahaan. Ya, Cheng Xin, aku kasih kesempatan terakhir. Jangan kecewakan aku lagi. Pak Chen. Yang An bawa gaun pengantin untuk memaksa nikah. Anak itu, jangan temui. Pak Chen, cepat izinkan dia masuk. Kalau kamu tidak mau temui dia lagi, dia bisa panggil semua orang di lantai ini untuk nonton keramaian. Apa katamu? Chen Qingyu, kalau hari ini kamu tidak mau temui aku akan berdiri dari siang sampai malam. Sampai kamu mau temui aku. Suruh dia naik ke sini. Sekarang. Kak, aku bawa gaun pengantin untukmu. Lupakan saja. Kita tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kamu belum menikah. Lagi pula, aku pulang kali ini untuk jadi si imut. Kamu tidak tahu malu. Asal bisa dapatkan kakak. Malu apa sih? Nyawa pun bisa aku korbankan. Lupakan saja niatmu. Kita beda 8 tahun. Mustahil. 8 tahun kenapa? Kakak dan Cheng Xin juga bukan pacaran kakak adik. Kenapa dia bisa? Aku tidak. Apa kurangnya aku darinya? Pergi. Baik. Nona Yo, kamu sudah dipecat dari perusahaan kami. Mulai sekarang tidak perlu datang kerja lagi. Ini formulir pengunduran dirimu. Atas dasar apa kamu memecatku? 30 hari kerja, 18 hari cuti. Maaf, kamu tidak memenuhi standar penerimaan karyawan perusahaan kami. Aku cuti karena ada urusan penting dan izinku. Disetujui oleh CEO Cheng. CEO Cheng. Sepertinya aku membuat kakak tidak senang lagi. Dia memerintahkan HR untuk memecatku. Cek lagi. Jangan sampai ada yang terlewat. Sampai kapan kamu akan menyusahkan Yoruyan? Baru kamu puas? Apa? Chen Qingyu, kenapa kamu jadi si jam ini sekarang? Apa salah Ruyan? Sampai kamu begitu membencinya, kenapa kamu masih harus mengusirnya dari perusahaan? Aku? Mengusirnya dari perusahaan? Cheng Xin, kamu salah paham. Kakak, Chen Qingyu, kamu semakin keterlaluan. Meski kita sebentar lagi menikah. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau aku tahu kamu main akal-akalan lagi. Untuk menyakiti gadis ini, aku pasti marah besar. Cheng Xin, si imut-imut kayak kamu pantas sama kakak? Kalau kamu hilang selamanya, kakak pasti jadi milikku. Semua orang di kalangan atas Beijing tahu. Aku Cheng Qingyu bertindak jujur dan terang-terangan. Tak kusangka di hatimu, Cheng Xin. Aku jadi orang seperti ini. Cuma satu kalimat dari Yoruyan. Langsung kamu pulang dan marahi aku. Bahkan malas menyelidiki. Cheng Xin. Aku tidak akan toleransi lagi. Cincin ini memang tidak pantas untuk kakak. Sama seperti orang-orang tertentu yang tidak pantas berada di dekat kakak. Lebih baik aku bantu kakak buang, cari yang lebih baik untukmu. Kamu mau apa?
Aku mau jadi si imut. Kalau Cheng Xin tidak bisa jaga pacarnya, jangan salahkan aku yang merebut. Jangan sok-sokan. Kakak, kamu pasti milikku. Dipukul itu sayang, dimarahi itu cinta. Ternyata kakak memang cinta padaku. Kakak, ingat pertimbangkan aku. Qingyu, menikah denganku bukanlah hal yang paling kamu harapkan? Sudah 3 hari. Kamu lebih memilih tidak menghubungiku selama 3 hari, tetap bertengkar denganku. Hanya minta kamu mengakui kesalahan. Tidak akan senaknya menyulitkan orang lain. Apakah itu sulit? Mei Suk. Ada APA? Bukankah sudah meminta HR mengatur pengembalian jabatanmu? Pak Cheng, aku takut setiap kali kamu tidak ada. Sekretaris-sekretaris kakak semuanya datang menggangguku. Pasti ada sesuatu yang membuat kakak tidak senang. Chen Qingyu, menyuruh bawahan melakukan perundungan di tempat kerja, selalu menyasar Ruyan. Kamu sampai kapan? Apa? Aku kecewa padamu. Jika kamu minta maaf pada Yoruyan sekarang, aku bisa memaafkanmu. Aku minta maaf padanya? Mimpi. Chen Qingyu, kamu selalu sombong, tidak pernah mau mengalah. Pak Cheng tidak suka orang yang suka menyombongkan kekuasaan. Kakak sangat mencintai Pak Cheng. Pasti akan minta maaf pada Akademi Pak Cheng. Kapan belajar minta maaf? Kapan baru boleh kembali? Pergi sekarang, jangan pernah kembali. Nona, sebentar lagi menikah. Sekarang jadi begini bagaimana? Kakak ingat pertimbangkan aku. Siapa pengantin priaku? Aku yang tentukan. Hello, Kak Qingwe. Coba tebak apa yang aku pakai sekarang. Wah, jangan-jangan cincin kawinmu? Cincin ini cocok sekali di tanganku. Sudah cukup berpura-pura? Jangan marah, Kak. Ada APA? Kakak memanggilku, sayang. Chen Qingyu, sudah cukup. Beritahu bawahannya, saham grup Chen akan direstrukturisasi. Selesaikan rencana pemisahan dalam 7 hari. Selain itu, pecat Yoruyan dari Departemen Desain, beritahu HR. Umumkan ke seluruh industri. Departemen Desain tidak akan mempekerjakannya lagi. Buang. Nona, Bawain barang-barang Cheng Xin. Suruh dia packing dan pergi. akhirnya kamu sadar, dia memang gak pantas buat kamu. Aku beko buang semua sampah ITU sekarang. Pasti kamu gak bakal lihat lagi. Cheng Xin, aku cinta kamu. Tapi ini bukan modal buat ngejailin aku. Aku kasih kamu 3 kesempatan. Sekarang aku yang gak mau kamu lagi. Nikah kilat. Yes, Ada apa sih sampai heboh gini? Dulu Dewa Saham dapat 1 miliar. Aja gak segini hebohnya. gue punya istri, besok nikah. Oak, Nikah dong. Chen Qingyu, hari ini pernikahan. Kita kan orang-orang terhormat, turunin dong kesombonganmu. Jangan bikin semua orang malu lagi. Pergi. Lucu banget. Semuanya datangnya. selamat. Bisa dapat anak baik kayak Qingyu. Keluarga Chen kami, benar-benar beruntung banget. Xiaoxin dari kecil emang udah beruntung. Keluarga Chen dan Cheng Naika. Keluarga Cheng kalian yang dapat untung besar. Nanti kalangan pebisnis ibu kota, ngandelin keluarga kalian nih. Chen Qingyu, kamu benar-benar keras kepala ya. 7 hari penuh, telepon aja nggak mau. Cheng Xin, jangan main-main. Hari ini hari bahagia pernikahan kalian, cewek ini siapa? Namanya Yoruyan.
Cuma modal omongan doang, bisa bikin anak kamu putus sama aku. Pakai gaun pengantinku, pakai cincinku, malah minta aku bayarin. Bahkan minta aku minta maaf baru mau nikah sama aku. Walaupun tunangan Chengxin ini adalah Chengxin Weyang, bangun usaha bareng, berjuang bareng. Tapi, pahlawan aja susah lewatin godaan cantik. Laki-laki kaya, ada berapa yang bisa tetap setia? Bahkan suami idaman kayak Chengxin. Juga nggak terkecuali. King Yu, aku udah dateng, mau gimana lagi? Ngadu ke orang tua, mau cari masalah apa lagi? Cheng X Ian, kamu masih berani teriak ke King Yu. Hari ini bawa cewek ini buat nikah. Kamu pikir kita semua buta ya? Hari ini adalah pernikahan kita, King Yu. Aku sarankan jangan cari masalah. Siapa bilang mempelai laki-lakinya kamu? APA, mempelai laki-lakinya bukan Chengxin? Ada apa ini? Kamu bilang apa? Mempelai laki-lakinya kamu. Anak baik, jangan main-main seperti anak Kessel. Pernikahan bukan mainan. Maaf, Tante. Kakap. King Yu, sudah cukup kamu berulah? Kesabaranku juga ada batasnya. Kalau kamu masih mau menikah denganku, jangan cemberut di sini. Cemberut? Masih bilang tidak cemberut? Karena seorang Yoruyan. Kamu membatalkan pernikahan kita di depan umum. Chengxin, aku sudah memberimu kesempatan. Hanya saja, kamu sendiri yang menghancurkan kesabaranku. Kalau kamu begitu menurut dengan kata-kata Yoruyan, maka aku akan bersilakan kalian berdua. Chen King Yu, apakah kamu sudah gila? Untuk seorang Yoruyan, kamu mau mengabaikan hubungan kita selama 4 tahun? Sudah kukatakan dia hanya orang luar, seorang magang. Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku hanya menganggapnya sebagai adik. Kamu yang selalu berpikir negatif. 4 tahun. Rupanya kamu masih ingat. Ya, 4 tahun. Kita sudah bersama selama 4 tahun. Bukankah menikah adalah impian terbesar kita? Bagaimana bisa kamu bilang tidak mau? Ya tidak mau? Karena aku jijik hatimu yang kotor. Kamu bilang dia orang luar. Tapi kamu membiarkan orang luar itu memakai gaun pengantin kusomku. Berjalan di karpet merahku. Bahkan menggunakan uangku untuk membelikannya gaun pengantin agar dia senang. Sekarang, bahkan di hari pernikahan kita pun kamu membawanya. Chengxin, dengan caramu seperti ini. Bukankah itu artinya aku yang harus keluar? Xinhua, aku salah. Aku mengaku salah ya. Aku akan memecatnya. Aku tidak akan bertemu dia lagi ya. Anak baik. Semua salah Chengxin. Semua kesalahan Chengxin. Nanti setelah pernikahan selesai, aku akan menyuruh Chengxin meminta maaf dengan sungguh-sungguh padamu. Kalian menikah hari ini, gaun pengantinmu sudah dipakai. Tamu-tamu juga sudah lengkap. Jangan marah-marah lagi, ya? Kakak Chengxin, kakak King Yu sangat mencintaimu. Kenapa bisa membatalkan pernikahan? Pasti dia mau mempersulitmu di hari pernikahan ini. Kalau kamu mengalah, dia akan menyusahkanmu seumur hidup. Tante, kamu pasti nggak mau anakmu. Desyusukan oleh seorang wanita sumber hidup, kan? Wanita ini benar-benar penggekal. Semua orang jadi ribut karena dia. Dia malah menambah keributan. Betul, betul. Xinhua Ruyan benar. Bukannya menikah denganku adalah keinginan terbesarmu? Kenapa kamu tega membatalkannya? Ayah, Qing Yu. Kalau mau mengatur Chengxin, jangan di tempat dan hari ini, dong, Kak. Sudahlah, jangan ribut lagi. Nanti kebohonganmu terbongkar, kamu nggak bisa berhenti. Aku. Ini juga untuk kebaikanmu. Selain aku, siapa yang mau menoleransi wanita galak? Kalau masih mau menikah denganku sekarang, minta maaf sama aku. Istri tercinta. Aku datang. Chen Qingyu. Hari ini kan hari pernikahan kita. Membuat banyak orang menertawakanku. Aku anggap kamu lagi carry perhatian, carry gara-gara, sekarang malah bawa orang tak jelas ke sini. Apa maksudmu? Kamu mau taruh muka pengantin pria ini di mana? Pengantin pria, Chengxin. Kamu nggak dengerin aku ya? Baiklah. Aku perkenalkan lagi. Dia adalah tunanganku, Yang An. Xinhua, aku tahu. Kamu salah paham soal aku dan Ruyan. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Masa kamu nggak ngerti perasaanku? Di sini banyak orang, masa mau aku minta maaf di depan umum? Minta maaf nggak usah. Dia gampang dibujuk. Selesaikan dulu pernikahannya. Nanti setelah menikah. Kalau nggak ada urusan lagi. Pak Cheng, silakan pulang. Jangan ganggu pernikahanku dengan Yang An di sini. Kamu, Chen Xinhua. Buat aku malu di depan banyak orang. Kalau masih cari gara-gara, jangan salahkan aku nggak kasih kesempatan.
Waktu kamu dan si manis ini di depan mataku. Berkali-kali saling pandang mesra. Apa aku sudah bilang, kesabaranku ada batasnya. Chen Qingyu. Apa aku sudah jelaskan padamu? Semuanya cuma pikiranmu sendiri yang berlebihan. Ngapain lagi bongkar-bongkar masa lalu? Ada hal-hal yang gak bisa dilupain. Salah paham atau enggak? Kamu sendiri yang tahu. Waktu aku maafin kamu pertama kali, aku udah siap mental bakal ninggalin kamu. Sekarang, tolong pergi. Jangan ganggu pernikahan aku sama suamiku. Chen Qingyu. Kenapa kamu selalu sok tahu banget sih? Aku sama Youruyan gak ada apa-apa. Kenapa kamu maksa ribut sama dia, mau bandingin siapa yang lebih? Kak, kamu benar-benar salah paham. Aku sama Pak Cheng beneran gak ada hubungan apa-apa. Aku emang suka sama dia, kagum sama dia. Dia ngelindungin aku kayak kakak sendiri. Tapi kami beneran bersih. Kak, ngapain banyak omong sama mereka? Pernikahan kita kan acara bahagia. Aku nggak suka ada orang-orang yang nggak jelas di sini. Aku mau lihat semua orang kasih selamat dan doa buat kamu. Bukan dengerin anjing kucing teriak-teriak gini. Aku nggak peduli kalian bersih atau enggak. Setelah pernikahan ini selesai, kita putus hubungan. Sekarang, silakan pergi. Ini gimana sih? Cewek ini siapa? Bisa-bisanya bikin King Yue marah segini. Bu, Pak, dengerin penjelasanku dulu. Penjelasan apaan lagi? Muka aku sama ibumu udah dipermalukan sama kamu. Qingyu, kamu pulang. Aku kira nggak bakal ketemu lagi. Ini. Aku balik buat ambil barang. Rumah ini, udah aku urusin. Kalau kamu nggak ada urusan, cepat-cepat siap-siap juga. Qingyu, aku tahu salahku, bikin kamu salah paham. Ini salahku. Aku mohon, maafin aku. Aku nggak bakal deket-deket sama orang lain lagi. Kamu deket sama siapapun, aku nggak peduli. Aku juga nggak mau tahu. Aku ingat udah bilang, aku sama kamu udah nggak ada hubungan lagi, Pak Cheng. Tolong jaga sikap. Qingyu, kamu cewek yang paling aku cintai. Aku udah lama ngebayangin tua sama kamu. Hati aku cuma ada kamu. Aku kasih kamu 3 kali kesempatan. Kamu yang sia-siain. Semua kepercayaan dan kesabaranku, sekarang kau bicara seperti ini. Tidak merasa sangat konyol? Qingyu, aku tak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Kumohon, beri aku kesempatan terakhir. Syarat apapun akan kukabulkan. Kak. Senangnya kau kembali. Kak Sin minum banyak hari ini. Aku khawatir sendiri tidak sanggup merawatnya. Qingyu, Pukin Bajitu. Setelah kau pergi tadi, aku sangat sedih. Aku minum terlalu banyak. Mana mungkin aku? Barusan kau bilang, syarat apapun, kau akan penuhi. Hanya mohon maafkan aku. Syarat apapun akan kupenuhi. Kalau begitu, syaratku hanya satu. Nikahi dia. Qingyu, Sudah kuberi kesempatan, kau sendiri yang tak hargai. Mulai sekarang, lenyap dari hidupku. Qingyu. Aku tak mau kau pergi. Sudah kukatakan. Aku tak ada hubungan APA dengannya. Dari awal sampai akhir, yang kucintai hanya kamu. Cinta? Saat kau suruh dia gantikan aku latihan pernikahan. Bukankah itu cinta? Saat kau pakai uangku belikan dia baju, buat dia senang. Bukankah itu cinta? Sekarang, bawa dia ke rumah jagain kau yang mabuk. Kang Sin, kau bilang cinta, mulutmu ini sungguh murahan. Kak, kau salah paham sama Kak Sin. Aku temani dia siang malam, cintanya padamu. Bisa kurasakan. Demi kamu, dia sampai jadi begini. Masih kau fitnah dia. Orang makam APA, hatinya kijam sekali, tak ada person. Kak XIN, jangan sedih lagi. Orang seperti kakak, mana pantas. Pergi. Air. Kasih air. Jangan tinggalkan aku. Siapa lagi yang akan mencintaimu sepertiku?
Jangan pergi. Dia berulah begini, cuma mau dapatkan sentiku. Sok kaya senaknya saja. Konyol. Mana mungkin dia paham dan perhatian sepertiku? Kapan pernah? Bukan untuk kamu minta seenaknya. Kenapa? Sekarang nggak mau lagi. Jangan-jangan, kamu takut dia kabur lagi? Qingyu. Bikin ribut di pernikahan, main sikap cewek manja. Tapi tetap aja balik lari-lari cari aku. Kak Asin, udah baikan belum? Kamu bukan Qingyu. Kakak. Odar pergi semalam ta. Chen Qingyu. Tunggu bentar ya. Aku ada barang mau dikasih. Pak Yang. Bisnis kalian yang udah mau tenggelam itu, berani minta aku urus? Aku bukan lembaga amal. Cepat pergi. Apa aku kekurangan uang? Ayo pergi. Gimana nih? Kalau investor gede ini nggak mau bantu, perusahaanku nggak bakal bertahan. Coba lihat. Nggak heran Chen Qingyu bisa bikin grup ini sebesar ini. Ternyata dia nyangkut di kaki dewa saham. Sok suci banget. Nggak heran ada yang bilang pernikahannya berantakan banget. Kemungkinan besar tunangannya nemuin. Dan bongkar rahasianya. Kak AXIN. Jangan minum sendirian, makan buah dong. Jangan sampai sakit perut. CEO cantik grup Chen, nempel sama Taipan misterius. Kisah suksesnya cuma karena nyari pelindung. Kak AXIN. Lihat nih, ini kan maksudnya kakak? Kak Asin, ternyata kakak udah lama nyari pengganti. Kamu selama ini dibohongin sama dia. Jam. Gimana grup Chen bisa berdiri? Aku lebih tahu daripada kamu. Nggak ada Taipan apa-apa. Aku cari dia. Proyek ini waktunya udah mepet. Sekarang dikerjain. Oak. Ada urusan bilang aja. Nggak ada waktu buat buang-buang sama kamu. Soal serang reputasi perusahaan, kamu harus tahu harus gimana. Semua yang ada di grup ini, jejak perjuangan kita bareng. Aku inget banget. Aku tahu, kamu difitnah. Lumayan kamu nggak ikut-ikutan nyakitin di saat kayak gini. Terus, mau aku berterima kasih? Pak Cheng. Tolong jaga sikap. Aku tahu. Setiap hadapi gosip kayak gini, kamu pasti tersiksa banget. Qingyu, kenapa kamu nggak bisa ngakuin salahmu sendiri? Kenapa harus keras kepala banget gini? Nggak capek ya terus-terusan ngambek sama aku? Kalau nggak ada apa-apa, aku mau sibuk dulu. Qingyu. Aku tahu. Kamu masih marah. Tapi, soal ini, buat kamu, buat grup. Bisa bikin pengaruh buruk banget. Asal kamu mau nurut. Kembali ke aku, kita kerjasama. Bantai semua gosip itu. Halo. Gimana hasil negosiasinya? APA? Belum ketemu? Kalian pada ngapain aja sih? Dibayar buat apa? Jual saham Wall Street? Kan dia nggak pernah muncul? Kenapa malah bantu grup Chen nanganin urusan kayak gini? Oke, aku ngerti. Iya sih, berani bikin, berani tanggung jawab. Sedikit sih, gak mikir muka sendiri. Kita juga lagi bingung waktu itu. Mohon, kasihanilah kami. Sekarang Anda tekan di pasar saham. Kami mau bikin keluarga kami hancur? Sekarang nyesal? Udah telat. Pak Chen, urusannya udah selesai. Apa? Udah selesai? Efisiensi kerja kalian kali ini lumayan tinggi ya. Bukan Pak Chen, waktu kami mau urus. Isu panasnya udah diredam duluan. Ngeselin banget. Berani bikin gosip sembarangan, gak berani tanggung jawab. Dimanja-manja banget sih.
udah dewasa, masih ceroboh kayak gini. Jago banget sih caranya. Suru si buaya Derek ini bantu. Nggak takut ketahuan? Kalian berdua bakal celaka. Kita berdua gimana? Urusan lo apa? Terus, dia bukan buaya darat. Namanya Yang An. Kamu gila? Aku ngomong sama istriku, urusan lo apa? Kakak. Nanti kalau bisnis lagi, mata harus lebih awas. Cari yang suka ngaku-ngaku istri kayak gini. Bisa ngerusak nama perusahaan. Kamu, yang di hari pernikahan, dibuat kayak sampah sama kakak. Gimana beraninya kamu? Nyebut, istri? Siapa lo? Makanan sisa aku aja. Nggak bakal sampai ke lo. Shinua, demi si buaya Derek ini, lo mukul aku? Mukul lo kenapa? Kamu yang menyerahkan segalanya, tak tahu menghargai. Kak bilang. Agar kamu jangan ganggu lagi, kamu tak paham? Siapa yang salah? Diam. Kalau berani ganggu lagi. Lenganmu ini tak usah ada. Kamu lucu banget. Engsin, cukup. Siapa sih yang sebenarnya ngotot? Aku cadak. Aku tahu kau cinta aku, tak bisa lepas dariku. Aku cuma mau kau mengaku salah, tak pernah mau pisah. Minta aku minta maaf? Engsin, tak merasa kau sangat konyol dan tak tahu malu? Aku tak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Antara kita, tak ada hubungan apa-apa. Baik. Meski tak ada perasaan antara kita, kau tak perlu sampai bersama orang yang tak jelas. Orang tak jelas pun lebih baik darimu. Terakhir kukatakan, jangan pernah ganggu aku lagi. Sekarang, silakan pergi. Baik. Aku tak peduli mau main apa. Ingat baik-baik. Jangan keterlaluan. Kalau aku tahu kau tinggal dengan pria lain, aku tak akan menikahimu lagi. Malu lagi dilihatin. Gak kok. Kak. Kamu benar-benar mau hilangkan niatnya. Maksudnya? Nak kecil. Kamu nakal lagi. Selamat ulang tahun. Nak kecil, selamat ulang tahun. Akhirnya dewasa. Kak. Ada kalimat yang selalu ingin kukatakan. Sebenarnya aku Kak. Aku tadi agak emosi. Sebenarnya aku bukan orang seperti itu. Nggak apa-apa. Orang seperti apa kamu? Aku paham di hati. Pak Chen, cepat ke rapat direksi. Cheng Xin mau tendang bapak dari grup. Apa? Ada pendapat, langsung katakan. Pak Chen kan pendiri grup. Berapapun sahamnya, kami atas nama rapat pemegang saham. Menyingkirkan posisinya, jika hal ini tersebar keluar, mungkin akan merugikan grup. Departemen Pengendalian Risiko telah membuat rencana berita trending internal grup. Sekali tersebar, harga saham kita mungkin akan turun lebih dari 30%. Kerugian mendekati 1 miliar. Sekarang grup masih punya reputasi. Chen Qingyu sebagai pendiri grup. Pertama kabur dari pernikahan. Kemudian terekspos lagi. Kerusakan reputasi perusahaan ini sudah membuat kita rugi tak terhitung. Sekarang membersihkannya keluar. Hanya untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Orang yang seharusnya dibersihkan. Itu kamu kan? CEO Chen, Anda melampaui batas. Ini posisi CEO Chen, silakan minggir. Aku minggir? Ini rapat pemegang saham. Presiden Dewan Direksi Grup Chen adalah aku. Selain aku, apakah ada orang kedua yang berhak duduk di sini? Kamu memang ingin membuat keributan ya? Siapa yang sebenarnya Barilla? Aku untuk kesehatan grup. Menyingkirkan beban, mengembalikan harga saham ke jalur semula.
Ini juga harapan semua anggota rapat pemegang saham di sini. Apakah itu salah? Jangan lupa, grup Chen didirikan oleh tanganku sendiri. Meski aku bukan presiden, di tanganku masih ada 2% saham seumur hidup dari seluruh grup. Akulah yang berkuasa di sini. CEO Cheng, berdasarkan perjanjian pengalihan saham yang baru ditandatangani, dana dari perorangan. Investornya adalah Nona Youruyan. Akuisisi ditangani oleh Kepala Liu, CEO Wang, dan CEO Zhang Berga. Dan memegang 1,2% saham. Jadi sekarang saham CEO Cheng adalah 2.1%。Kakak, tampaknya yang harus pergi adalah kamu kan? CEO Yang, benar tebakanmu. Kepemilikan saham grup Chen sudah berubah sejak dini hari. Lakukan saja, ingat. Aku tak ingin dia punya kesempatan bangkit lagi. Ini adalah keputusan yang diambil setelah musyawarah kolektif rapat pemegang saham. Keputusan pribadi CEO Cheng. Melepaskan status pendirimu. CEO Cheng bertanggung jawab penuh atas grup. Sahammu di grup Chen masih berlaku. Kedepannya kita satu kubu, Kak. Cheng Xin, kamu sungguh rela untuk wanita ini habiskan uang sebanyak itu. Kasih dia beli saham. Nggak takut suatu hari nanti dibalik sama dia? Kakak bercanda. Kamu tahu kan? Aku cuma bantu kakak Asin urusin hal-hal kecil aja. Apalagi, aku setia banget sama kakak Asin. Nggak pernah cari-cari yang nggak jelas. Gimana mungkin mau balik dendam sama dia? Jadi, kamu yang nyuruh dia beli saham buat fitnah aku? Bukan fitnah. Ini keputusan bisnis. Chen Qingyu, kita kerja sama bangun kejayaan grup. Tapi aku nggak nyangka. Kamu malah sama si imut-imut, iya. Kamu bilang, jangan ikut campur hidupmu. Tapi kalau cari cowok, minimal yang lebih hebat dari aku dong. Aduh Chung Zong, jangan marah dong. Aku bantu selesaikan. Kasih tahu semua, mulai sekarang dimanapun di grup ini, orang sembarangan nggak boleh masuk. Kalau ketemu, langsung usir. Siapa yang berani? Cheng Xin, kamu tahu aku selalu lihat masalahnya, bukan orangnya. Bahkan kalau kamu nggak becus, lewat batas. Hianati kepercayaanku, aku nggak pernah kepikiran. Pakai kekuasaan grup buat nargetin kamu. Sekarang, kamu yang mulai. Kakak, semua orang beneran nggak nargetin kamu. Grup Chen ini aku yang dirintis. Sahammu yang segitu, suara nggak seberapa. Kamu pikir aku nggak waspada sama ini? Hao Cheng, Chen Zhong, ini semua orang setuju. apa katamu? Qingwei, Cheng Zong Jia. Kasihnya beneran banyak banget. Kamu, Kakak, tadi Cheng Zong udah bilang. Ini keputusan rapat pemegang saham. Semua juga demi grup berkembang lebih baik. Apalagi, kalau kamu tanda tangan, nanti bisa santai di kota, bebas, enak banget. Aku bilang, jangan pikir cari orang gak jelas buat selamatin kamu. Mereka cuma bikin nama jelek, nggak ada untungnya. Kamu pikir asal cari si imut-imut bikin aku marah? Banyak acting, cuma biar aku balikan sama kamu. Nih, tanda tangan ini. Urusan grup nggak usah dipikirin, kita berdua baik-baik aja. Di rumah, urus suami dan anak aja. Enaknya banget ya. Cheng Xin. Kamu kok pede banget sih? Kamu pikir aku mau sama orang? Sebajingan dan setolol kamu? Memangnya kenapa? Bagaimanapun juga. Kita kan udah pernah nikah. Selain aku, siapa lagi yang mau kamu? Jangan-jangan kamu beneran mikir si imut itu bakal nikah sama cewek janda? Aku mau kok. Kakak jangan takut, ada aku. Barusan kan aku udah bilang, dimanapun di grup ini, nggak boleh sembarangan masuk. Kalian tuli ya? Berhenti. Cheng Xin, jangan keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Di acara pernikahan. Kamu bikin aku malu. Aku udah nahan banget. Omonganmu itu, sekarang aku balikin. Kesabaranku juga ada batasnya. Jangan macam-macam lagi. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih ke kamu.
Kamu mending mikirin keadaanmu dulu. Kak, Chung Zong, kepada NIH. Di Wall Street, kayaknya ada yang mainin harga saham kita. Sahamnya anjlok parah, kita dikeroyok. Dana segede ini. Bisa beli saham grup sebanyak itu dalam waktu singkat. Cheng Zong, pasar saham nggak bisa dikendaliin. CAC AXIN. Ini gimana sih? Wall Street. Kamu. Yang bisa kumpulin dana sebanyak itu dalam waktu singkat. Jangan-jangan kamu itu, dewa saham Wall Street? pengacara yang Seperti permintaan Anda, 13 juta lembar saham grup Yen yang tersebar. Sudah ditarik semua. 49% saham. Sudah dialihkan atas nama Anda. Kalau tidak ada instruksi lain. Saya akan beritahu Wall Street untuk mulai menarik dana. Kak, ini hadiah kecil dariku. Angkat tanganmu yang mulia. Tanda tangan dong. Karena rapat pemegang saham itu siapa yang sahamnya lebih banyak, dia yang berkuasa. Maka sekarang, kakak punya 51% hak suara absolut di perusahaan. Sekarang, usir mereka berdua. Setuju atau tidak? Kalian. 100% setuju. Cheng Zong, kamu dipecat oleh kakakmu. Katakan sesuatu. Bukannya tadi kamu mendukung Pak Cheng? Kalian semua, katakan sesuatu. Nona Yoruyan, maaf. Menurut aturan baru yang baru saja ditetapkan grup kami, mungkin kalian berdua yang tidak penting harus segera pergi. Kamu berani-beraninya. Kakak Asin, ini bagaimana? Bukannya kamu bilang, punya kepastian mutlak? Giant Cow. Tunggu saja kalian. Pak Cheng, penyelesaian internal perusahaan untukmu, mulai sekarang. Aku menyarankanmu, cepat kembalikan semua yang kamu tipu dari kakakmu, kalau tidak, aku akan menghancurkan reputasimu. Terserah. Oh ya, aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu, besok akan dikirim ke rumahmu. Aku yakin, kamu pasti akan suka. Kakak AXIN. Sudah. Seperti biasa, perusahaan terus beroperasi. Rapat internal kalian, aku tidak ikut. Dewa Saham Wall Street, gelar yang besar sekali. Cuma saat kuliah di luar negeri, kenal beberapa teman yang mau bantu saja, apa dewa saham. Cuma nama saja. Kakak, kamu tidak marah, aku sembunyikan darimu? Marah? Tentu saja marah. Adik kecilku melakukannya dengan sangat baik. Mau hadiah apa? Tuan Cheng, bos kami, secara pribadi menyiapkan hadiah untukmu. Menyuruhku menyerahkan langsung ke tanganmu. Aku tidak tertarik. Aku benar-benar tidak tahu. Obat itu disiapkan untuk Tuan Cheng. Ampunilah aku. Obat, ampunilah aku. Dia, saat dia beli, Bilang untuk dipakai suaminya berbuat jahat. Aku. baru berani jual padanya. Tuan Cheng, hadiahnya sudah kami sampaikan. Kakak AXIN. Ada kabar baik untukmu. Aku hamil anakmu. Kakak Asin, kamu ingat? Hari itu kamu mabuk. Setelah kakak pergi, aku jaga kamu. Kamu memaksa. Malam itu, bagaimana kejadiannya? Kakak Asin, dengar aku. Malam itu kamu benar-benar mabuk. Kamu peluk aku, bilang cinta aku. Aku sedih karena tidak bisa meninggalkanmu. Berani-beraninya kau mengaturku. CAC AXIN. Apa yang kau katakan? Lihat apa yang telah kau perbuat. Bukan, CAC AXIN. Aku melakukan semua ini karena aku menyukaimu. Giant. Zhou Yuyan. Dulu merekrutmu ke perusahaan, kupikir kau polos dan baik hati. Orangnya jujur dan tulus, tak kusangka kau begitu jahat. Selama ini terus mengaturku. Tidak, Kak Asin. Aku tidak pernah berpikir untuk berniat jahat padamu. Giant Cow. Kalau bukan kau yang menghasut, urusan antara aku dan Kinyu. Dia pasti sudah kembali dan menemaniku dengan patuh. Kak Asin, meski kau tidak kasihan padaku, tidak mencintaiku. Tapi setidaknya kau harus mempertimbangkan anak di kandunganku, kan? Bagaimana pun, dia darah dagingmu.
Dan, APA kau rela melihat Kak Qingwei. Akrab dengan siang itu, lalu menyerah begitu saja? Apa katamu? Kak Xin, kau telah banyak disakiti oleh Yang dan Kak Qingyi. Apa kau mau terus menahannya? Lagi pula. APA kau rela menyerahkan Kak Qingwei ke orang lain? Itu urusanku. Tapi anak dalam kandunganku ini, juga anakmu, Kak Asin. Kalau Kak Qingyu tahu kita punya anak, aku yakin, apapun yang kau lakukan, Kak Qingyu tidak akan memaafkanmu. Berani kau mengancamku? Setelah bersama aku sekian lama, apa kau tidak tahu? Aku, Sensi, tidak pernah turun aman. Besok, aku akan suruh orang membawamu ke klinik. Meski digugurkan, dengan sifat Kak Qingyu, apa dia bisa menerima kenyataan, di hari pernikahannya, pengantin prianya, pernah berhubungan dengan wanita lain? Apa maumu? Sudah kuduga, Kak Asin tidak tega menyakitiku. APA mauku? Aku cuma ingin menemani kakak. Apapun yang tidak mau dilakukan Kak Qingyu, aku bersedia melakukannya untukmu. Bahkan, Karena kau bersedia mempertahankan anak ini, apa maumu? Sebut saja. Soal ini. Aku mau kau diam selamanya. Kak Xin. Yangen. Tak disangka, cowok yang kamu temui hari ini. Si dewa saham Wall Street itu, sebenarnya, cuma anak pembantu rumah tangga. Gak mungkin. Dari mana kamu dapat foto ini? Ada APA? Oh, hello Buladen. Permisi, apa Bu tahu? Di mana ibu dari Yang An? Saya ibunya. Anda? Hello Buladen. Saya dari grup Chen. Masih ingat? Wah, pasti ingat dong. Anak kami, Yang An. Kalau bukan karena bantuan bos Anda, mana ada kesempatan kuliah? Saya selalu bilang mau cari waktu untuk berterima kasih, tapi setiap kali dibicarakan, Yang An bilang, dia kan kaya banget. Udah punya segalanya. Bos Chen kami memang selalu dukung kegiatan sosial. Gak pernah mengharapkan terima kasih dari orang. Ya ampun, ini gara-gara suami saya sih, kurang berusaha. Sampai biaya sekolah anak aja gak sanggup bayar. Waktu itu, saat Bos Chen mau membiayainya, saya bilang ke dia, bagaimanapun juga, meski harus jadi budak, kita harus balas budinya. Bu, tahu gak? Anak Bu sekarang, udah mencak ke atas. Jangan lihat Bos Chen kami. Udah bertahun-tahun sama Kak Qingwei, tapi sekarang, begitu Yang An muncul, Kak Qingwei langsung lari ke pelukan anak Bu. APA? Bu, tahu gak? Jangan lihat Bos Chen. Udah bertahun-tahun tidur sama Kak Qingwei. Anak Bu sekarang malah gak tahu malu. Nyelip jadi, si manis, yang bikin rusak nama. Anak durhaka ini. Muka keluarga kami hancur. Anak kampung yang biaya sekolah aja gak mampu. Pura-pura jadi dewa saham Wall Street. Kakak, baru kamu yang jago main. Manfaatkan identitas palsu Yang An untuk jegal Kak Asin dan kuasai perusahaan sendiri. Lihat sekarang kamu mau main drama apa lagi? Maksudmu, si Yang An itu bukan dewa saham sama sekali? Soal rapat pemegang saham. Semua diatur oleh Qingwei. Mau karena apa lagi? Anak pembantu. Uang sekolah aja gak punya, penampilannya kumuh. Mana mungkin dia dua saham Wall Street? Qingwei pasti gak mungkin punya niat begitu. Bertahun-tahun ini, dia cintaku mati-matian. Kalau bikin kamu yang menghasut, dia akan benci aku. Udah kayak gini. Masih mau fitnah dia lagi? Tapi ini semua aku lakukan untukmu loh, Kakak Asin. Ini juga aku lakukan untuk memisahkan mereka. Baru keluarin cara ini deh. Kamu punya niat yang baik sekali. Aku tahu. Di dalam hatimu, kakak itu jauh lebih hebat dari aku. Tapi lihat kamu sedih begini, hatiku juga nggak enak loh. Cuma kalau kamu bongkar Yang An, kakak Qingyu juga nggak bisa nerusin aktingnya. Nanti, posisi presiden grup Chen jadi milik kita loh. Nyonya tua, kami sudah hubungi ke semua tempat. Masih belum dapat kabar lokasi Ten Yang. Udah melakukan hal yang bikin orang ngomongin jelek, masih tahu sembunyi. Siapkan mobil sekarang juga untukku. Pergi ke kantor pusat grup Chen cari dia. Baik. Siapa itu siapa? Kenapa dia mau ke ruang rapat? Bos Chen dan si cewek imut itu masih di dalam loh. Ngambil anak pulang buat dihukum, kata satpam gitu. Dia berhubungan sama si cewek imut dari grup itu. Wah,
Gila banget ya. Bu, kenapa kamu datang ke sini? Lihat apa lihat? Ada APA? Berani lakukan hal memalukan ini, tapi nggak berani ngaku? Jangan kira kamu kuma sekolah 2 tahun. Aku nggak bisa ngatur kamu lagi. Bu, pelan-pelan dong. Banyak orang di sini. Banyak orang kenapa? Justru banyak orang bisa lihat nih, rekan-rekan di sampingmu. Itu orangnya kayak apa sih sebenarnya? Siang-siang buta lakukan hal kotor di kantor. Cih, Dengarkan aku jelasin dulu, bukan seperti yang kamu pikirkan. aku pikir apa? Apa yang aku pikirkan? Kan udah disepakati, kamu cari pacar yang baik-baik, tapi malah begini. Datang ke sini, main selingkuh. Bu. Ada APA? Kalau aku nggak datang cepet, tulang punggung keluarga kita udah diinjak-injak sama orang. Bu, jangan emosi dulu, aku dan kakak. Bibi. Bukan seperti itu. Wah, gadis yang cantik banget ini. Sudah berapa lama kamu pacaran sama Xiaoan? Bibi. Aku. Xiaoan anak ini, pandai banget pilih cowok nakal ini. Hal ini aja kamu sembunyiin dari aku. Nak, jangan gugup dong. Kamu bagaimana kamu bisa kenalan sama dia? Tante, sebenarnya kami sudah lama kenal. Kenal? Ibu. Dia adalah bos grup Chen. Dulu, kakak King Yu yang membiayai sekolahku. APA? Ibu, jangan terburu-buru, aku jelaskan. Jelaskan apa? Diam. Nyonya Chen, Mafia. Kami benar-benar berhutang budi pada keluarga Yang. Kau tahu, aku dan ayahnya tidak punya kemampuan. Kalau bukan kau, Xiaoan tidak mungkin bisa sekolah. Sampai sekarang, kami belum sempat berterima kasih dengan baik. Tante, jangan bilang terima kasih. Kesuksesan Xiaoan sekarang itu karena kemampuannya sendiri. Kalau dia tidak berusaha, aku mau bantu pun. Tidak ada kesempatan. Lagi pula, itu sudah lewat. Baik, sudah lewat, tidak usah dibahas lagi. Lalu, kalian tadi, Bagaimana? Calon menantuku ini, lumayan kan? APA? Nyonya Chen ini adalah penolong besar keluarga kita. Kalian. Aduh, jangan sebut penolong, Bu. Aku kasih tahu dulu, dalam hidup ini, aku hanya mau menikahi kakak Inyu. Tapi, aku dengar Nyonya Chen sudah menikah. Menikah? Ibu, dengar rumor siapa lagi? Sebenarnya, Gosip kemarin, dengar belum? Dengar belum? Ibu direktur yang muda datang ribut. Sepertinya sudah tersebar. Kakak Asin, sepertinya ibu yang sudah sampai di kantor. Ini bakal seru. Bagaimanapun juga. Hal ini. Kau sudah membantuku. Setelah aku dan King Yu rujuk, aku akan kasih kau uang, cukup untuk kau dan anak. Hidup di luar sisa umur. Paham? Berani bilang begitu? Orang manis seperti ini, pantas tampil di depan umum? King Yu, meski ini merusak reputasimu, tapi demi kau kembali padaku, aku tidak punya cara lain. Rame sekali ya. King Yu, sepertinya aku terlambat. Cheng Xin, kau mau apa lagi? Ini Tante Yang ya? Hello, saya Cheng Xin, CEO dari grup Chen. Maaf ya, karena ada sedikit masalah di antara kita. Membuat Anda datang sibuk-sibuk. Kamu itu yang dimaksud Xiao Chen? Bagus. King Yu selama ini selalu bersama saya. Kami bahkan mau menikah. Tapi entah kenapa, anak Anda terpengaruh. Selalu cari masalah dengan saya, Bu. Saya harap Anda bisa menasihatinya, soalnya orang pakai seperti ke saya juga kurang enak dilihat. Kamu ngomong siapa? Ngapain tanya? Jujur saja sama Anda. Saya dan Chinwa sudah tinggal serumah bertahun-tahun. Setiap hari lengket, tidur bareng entah berapa kali. Selain ikut saya, masih ada orang baik yang mau terima kamu? Kenapa? Ketahuan kan? Tahi lalat di tubuhmu berapa? Saya enggak semua, kecuali si imut-imut ini. Yang mau cari kaya langsung sukses. Siapa lagi yang mau terima si imut ini? sudah saya bilang kan, ganggu kakak saya lagi. Saya bikin kamu sengsara. Kenapa? Ketahuan sama kakak Asin. Mau pura-pura jadi dewa saham Wall Street, Yang An. Identitasmu sudah saya selidiki, anak pembantu. Berani-beraninya lakuin hal memalukan.
Nggak takut dicibir orang? Kamu. Xiaoan, diam. Jangan dengar dia ngomong sembarangan, dia. Saya bilang diam. Untung Bu ini paham, orang butuh harga diri. Orang tua merendah diri, jadi pembantu bayaran kamu sekolah. Bukan buat kamu malas-malasan, apalagi cari pacar yang usianya bisa jadi ibumu. Nggak takut bikin ibumu mati? Iya kan, Bu? Betul. Hal memalukan begini, keluarga yang nggak mungkin lakukan. Ibu, ngomong apa? Kan saya bilang sebelumnya. Seumur hidup. Saya cuma mau nikah sama kakak Kinyu. Urusan ini, kita lupakan dulu. Lain kali bicara. Saya. Sudah saya bilang King Yu, pakai cara apapun. Selain saya, nggak ada yang pantas punya kamu. Kalau begitu, beberapa orang. Tolong antar Ibu dan mereka keluar dulu. Tunggu dulu. Xiaoan, kenapa kamu lama sekali? Membiarkan King Yu sendirian saja. King Yu bukan cuma berjasa padamu, tapi juga punya perasaan. Aku nggak peduli dia dulu gimana, keluarga yang kami nggak akan pernah lakukan hal memalukan yang nggak tahu balas budi ini. Hari ini aku kasih tahu kamu, seumur hidup. Kamu berani menyanyiakan King Yu, aku sampai mati. Nggak akan tenang. Tante, King Yu, aku benar-benar nggak nyangka. Kamu yang CEO perusahaan ternama, di hati. Ternyata menyimpan banyak penderitaan. Xiaoan baru jelasin ke aku cuma mau bilang. Siapapun bisa ketemu orang-orang kecil dan orang-orang kecil. Menantuku ini, aku tetap terima. Kalau Xiaoan nanti berani tega menyanyiakan kamu, kasih tahu aku sama bapaknya. Seumur hidup nggak akan maafin dia. Bu, ngomong apa sih? Ketulusanku buat kakak. Dia tahu kok. Tan. Apa aku salah dengar? Kamu malah suruh anakmu nikahin wanita yang pernah nikah? Orang bawa ya orang bawa. Demi uang, apa aja berani dilakukan. Kamu berani mukul aku? Mukul kamu kenapa? Nggak cuma ngadu domba perasaan orang, ikut campur jadi pelakor. Wajah biasa aja, hati busuk banget ya. Kamu sampai bikin King Yu kayak gini. Aku. Kamu ngapain? Lihat dulu ini tempat APA. Berani beraninya orang bawahan kayak kamu bikin rusuh di sini. Orang bawahan. Nenek. Sio Cheng, kita ketemu lagi. Hadiah yang dikasih Sio yang ke kamu. Puas enggak? Sio yang kamu kan. Bukan anak pembantu? Ibuku nggak betah tinggal di kota. Jadi aku beliin 30 hektar tanah di kawasan Villa CBD buat dia. Kebetulan aja ketemu kalian. CBD, pusat keuangan yang tanahnya mahal banget, beli 30 hektar? Biaya pengalihan tanah lebih dari 10 miliar itu. Ya buat tanah itu. Nanem de CBD? Kamu beneran dewa saham Wall Street. Apa aku udah bilang, jangan sampai aku ketemu kamu lagi? Sama kamu, mending pikirkan cara mundur yang benar. Daripada sibuk beli barang-barang buat bikin pingsan cowok. Jangan kira hukum gak bisa urus kamu. Kakak Asin, tolongin aku dong. Urusan sendiri. Selesaikan sendiri. Jangan ikutin aku lagi. Pergi. sampaikan perintahnya. Mulai sekarang, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke grup. Baik. Chen Qingyue, aku ingin kamu mati. Sudah berapa kali aku bilang? Kalau pernapasanmu tidak baik, jangan kena AC. Ini cuma sebuah proposal, tidak lolos. Coba lihat di tempat lain. Lihat. Sudah diperbaiki. Qingyu. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kalau kami tidak datang, keluarga Cheng bisa punah. Ruyan, cepat duduk. Kalau sudah hamil, jangan berdiri bodoh. Bukannya aku suruh kamu pergi? Kenapa masih kembali? Dasar brengsek. Anak dalam perut ini. Bukan anakmu, kamu tega melihat anak kandungmu sendiri. Mengungsi ke negeri orang? Kalau begitu, Gugurkan saja. aku sudah memberinya sejumlah uang. Cukup untuk dia dan anaknya hidup dengan baik. Bagaimana anak ini bisa ada? Dia pakai cara apa? Dia sendiri yang paling tahu. Paman, Bibi. Kalau kakak Cheng Sin merasa sangat sulit,
Sudahlah. Anak ini, aku tidak akan menggugurkannya. Bagaimanapun juga, ITU Dara Dejeng Kakek XIN. Aku akan membesarkannya dengan baik. Ruyan, jangan buru-buru. Kami kan datang untuk membantumu. Pernikahanmu dengan King Yue sudah berantakan seperti itu. Di depan sanak saudara, muka kita sudah habis. Sekarang Ruyan sudah hamil, kalian menikah saja. Bukankah selesai? Kalau sekarang ada masalah anak haram lagi. Muka tua kami berdua mau ditaruh di mana? Dia bermimpi. Seumur hidup aku tidak akan menikahinya. Kamu mau bikin aku mati ya? Di pernikahan bikin malu, bikin aku dan ibumu tidak bisa angkat muka. Sekarang, kamu bahkan anak kandungmu sendiri tidak mau. Kamu mau apa sebenarnya? Aku akan kejar King Yue kembali. Seumur hidup ini. Hanya dia yang ku mau. Kamu keterlaluan. Kamu mau cucuku lahir. Langsung tidak punya ayah ya? Bagaimanapun juga, ini anak kandungmu sendiri. Kalau Ruyan melahirkan, bagaimana nasib ibu dan anaknya? Pernah kamu pikirkan? Kamu mau bikin muka aku dan ayahmu jadi malu, ya? Pikirkan juga aku dan ibumu yang sudah tua begini. Kalau sampai keluar, kita bakal hina orang. Baiklah. Aku boleh setuju dia tinggal, tapi mulai hari ini. Kamu jangan pernah muncul lagi di depanku. Kalau orang tuaku mau lihat anak, itu urusan mereka, bukan urusanku. Kalau nanti, kamu berani lagi ikut campur antara aku dan King Yue, aku bisa putus uangmu kapan saja. Kak Asin, aku nggak pernah berniat ikut campur urusan kamu dan kakak. Sekarang kakak lagi seru-serunya sama Yang An. Mau kamu cari dia, terus gimana? Kalau cewek udah niat ninggalin kamu bisa apa lagi? Kamu pikir kamu paham cewek? Asal aku mau manjain. Mau minta maaf, mana ada cewek yang gak bisa dibujuk? King Yue juga gitu. Asal aku mau minta maaf, dia pasti balik lagi kayak dulu. Diam-diam pulang. Kembali sama aku. King Yue. Ada urusan, bilang ke asistenku. Aku ada apa? King Yue, dengerin aku. Sekarang aku udah sadar, betapa jahatnya. Betapa buruknya aku dulu. Aku tahu, kamu nungguin minta maafku. Nunggu penjelasanku. 1 menit, biar aku ngomong jujur. Jujur? Kamu nggak rasa, 2 kata itu keluar dari mulutmu? Sangat lucu? King Yue, bagaimanapun, perasangku selama ini. Aku gak percaya kamu bisa lepas. Aku sekarang sadar betapa bodohnya aku. Pulanglah. Aku masih cinta kamu. ITU Cheng XIN. 1 menit habis. King Yue, kamu tahu nggak? Setelah pernikahan, aku buat banyak kesalahan. Tapi waktu itu aku kira kamu cuma lagi ngambek. Pengin dimanja. Aku nggak akan lagi. Anggap enteng perasaan kita. Setelah nikah. Cheng Xin, beneran aku nggak tahu. Dulu mata aku buta apa, bisa suka sama kamu. Salah aku. Waktu itu aku kira kamu terlalu kuat. Kira apapun yang terjadi antara kita. Pasti ada hari baik-baik lagi. Salo, aku terlalu ceroboh beberapa hari ini. Nggak perhatiin perasaanmu. Aku. Sekarang kamu kan harusnya di rumah sakit. Temani orang yang paling kamu cintai periksa. Kamu udah tahu semua? Dengarkan penjelasanku setelah kamu pergi hari itu. Setelah mandi hari itu, entah kenapa dia memberiku obat. Kupikir itu kamu. Ini juga bagus, ucapkan selamat. Tulus. King Yue, aku tidak akan melahirkan anak ini, kamu tahu itu. Hatiku hanya untukmu, aku sudah memberi wanita itu uang tunjangan. Dia tidak akan pernah muncul lagi di dunia kita. Aku bersumpah, kalau kamu keberatan. Sekarang juga kusuruh orang bawa dia ke rumah sakit. Kamu benar-benar mau. Mau, King Yue. Asalkan kamu mau bersamaku. Hal lain tidak berarti apa-apa. Tapi Yoruyan hamil anakmu. King Yue, aku tahu mungkin kamu tidak percaya. Aku selalu menyuruh Ruyan ke rumah sakit. Tapi dia bersikeras melahirkan anaknya, percayalah padaku. Si kecil manis ini nanti, tidak akan ada hubungan sepeser pun denganku. Urusan anak itu juga tidak akan ada hubungannya dengan kita. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Sikapmu sekarang hanya membuat orang jijik. King Yue, aku tahu. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria, kamu. Kakak. Serahkan padaku. Chen Qingyu. Aku tidak percaya perasaan bertahun-tahun ini bisa kamu lepaskan. Kamu pikir anak ini bisa memberimu apa? Kenapa padanya bisa dibujuk? Malah datang menyiksaku, menargetkanku. Di mataku, kamu bahkan tidak sebanding dengan anak kecil. Kamu bisa mengabaikan darah dagingmu sendiri. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Aku. Jangan bilang kesalahan setiap pria. Mengakui tidak bisa mengendalikan nafsu bawah, sesulit itukah? Perasaanku tidak semurah itu. Kalau suatu hari dia juga tidak bisa mengendalikan, aku akan meninggalkannya. Tidak menargetkan siapa-siapa. Sudahlah. Kamu sudah kehilangan dia. Apa katamu?
Bertahun-tahun ini kakak mendampingimu, memberi banyak perhatian. Urusan dalam luar, banyak membantumu. Tapi yang kamu beri padanya hanya kekecewaan, ketulusan di mulutmu. Hanya ingin terus menikmati perlakuan istimewanya padamu. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma kebetulan keluar. Anak kecil saja. Perasaan kami bertahun-tahun ini. Orang sepertimu takkan pernah paham. Cinta. Kakak selama ini cuma terus memberi dengan menyedihkan. Pengorbanannya, di matamu dianggap kewajiban. Dua orang susah, menahan perhatianmu yang melenceng. Hubungan samar, tapi kau injak-injak harga dirinya berulang kali. Kamu, Kamu pikir benar-benar mencintainya? Ingat apa yang kau lakukan padanya. Kamu pulang. Gaun pengantin. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu. Melihat gaun pengantin sebelum nikah itu sial? Kamu masih percaya hal begituan? Kekanak-kanakan. Apa yang kamu tahu? Ini adalah hal terpenting seumur hidup wanita. Di hati setiap gadis. Ini momen tersuci, tersakral. Tentu semua harus dipikir matang. Tak boleh ada cacat. Cuma gaun pengantin. Kamu. Jangan ganggu lagi. Kakak sudah menderita bertahun-tahun. Saatnya lepas dari si manis sepertimu. beres apa kau menasihatiku? Kamu kuma pungut sai sesaku. Kamu. Kau tak berhak bicara tentangnya, apalagi di depanku. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Jangan mimpi. Di hatinya, yang dicintai aku. Bertahun-tahun ini, selama aku mengaku salah. Kapan dia tak memaafkanku? Tunggu aku bersamanya lagi. Baru kau tahu. Kau cuma dimanfaatkan. Aku mencintainya. Itu urusanku. Dia cinta aku atau tidak, bukan urusanku. Sayangnya, hal seperti ini takkan pernah kau pahami. Xiao An. Jangan buang waktu dengannya. Baik, jangan ganggu lagi. Biarkan dia hidup bahagia ke depannya, oke? Kakak Asin, kamu pulang. Aku cuci buah untukmu. Siapa suruh masuk rumahku? Sudah kubilangkan? Pergi sejauh mungkin dari sini. Kakak Asin, kamu sedang tidak enak mood beberapa hari ini kan? Kupikir kamu tidak bisa hidup baik sendirian. Jadi aku datang ke sini bantu membereskan rumahmu. Jangan marah lagi dong. Kakak Asin, apa yang terjadi padamu? Ada apa dengan sudut mulutmu? Siapa yang lakukan ini? Pergi. Siapa yang minta kamu membereskan rumahku sembarangan? Di mana barang-barang yang aku dan Kinyu tinggalkan? Rumah ini sudah beberapa hari tidak dibersihkan, jadi cukup berantakan. Aku cuma panggil tukang bersih-bersih untuk membereskannya saja. Lagi pula kata ibu mertua, hal yang sudah lewat biarlah lewat. Semua barang yang tidak berguna dikumpulkan saja, supaya kamu tidak sedih kalau melihatnya. Aku tanya, di mana barang itu? Pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kamu merasa lelah? Apa yang bisa terjadi? Mereka cuma main terlalu heboh. Ingat, ini label terakhirku. Ada kelainan ya. Kinyu, berhenti memasak dulu sebentar. Kondisi ibumu semakin parah lagi. Bagaimana bisa jadi begini? Cepat bangun. Bu, apakah aku benar-benar salah? Kinyu sudah beri aku begitu banyak kesempatan. Sepertinya aku sudah kehilangan dia. Ya sudah kalau sudah hilang, seberapa marah pun kamu. Kamu tidak boleh marah-marah ke Ruyan kan? Dia sekarang sedang mengandung anakmu, kalau terluka. Itu akan jadi masalah besar. Tidak.
Aku tidak mau anak itu. Semuanya karena dia, semua karena wanita jahat itu. Dia menipu aku, menipu Qinyue. Dia sudah hancurkan seluruh hidupku. Sudah. Cepat kamu pergi lihat sana. Ekuitasmu di grup Chen. Sudah diambil kembali, kalau kamu terus begini. Nanti kamu makan apa minum apa? Ayah. Semuanya aku yang berikan padanya dengan sukarela, aku berhutang padanya. Tidak bisa lunas seumur hidup. Ayah. Aku panggil kamu ke sini, mau minta kamu berikan saran untukku. Kami tahu, kamu sendirian tidak bisa lawan mereka, begitu dapat telepon. Kami langsung segera kemari. Ruyan, sekarang anakmu belum lahir. Keluarga Cheng menuruti semua permintaanmu sekarang. Manfaatkan waktu ini, minta saja dari mereka. Sekarang anakmu belum lahir, kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi kesempatan lain. Saham-saham itu sekarang sudah dibeli semua oleh siang itu. Uangnya ada di tangannya, aku sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Aku kasih tahu ya, orang tuanya itu orang berpendidikan. Paling gengsi. Kamu, dengan perut buncit, bikin keributan sama mereka pasti membelamu. Pernikahan adikmu. Masih nunggu uang dari kamu pulang. Saham Asin juga sudah dikembalikan semua. Dia sekarang lagi bad mood juga. Masalah uang mungkin harus tunggu dulu. Aku takut kalau urusannya jadi besar, susah diselesaikan. Jai Kembalikan. Bodoh. Ini bukan dikembalikan. Ini dia sengaja pura-pura lemah di depan Chen Qingyu. Betul. Mereka berdua memang satu tim. Dikasih ke siapapun, ujung-ujungnya milik mereka sendiri. Tapi Chen Qingwei sekarang lagi asyik sama si manis itu. Walaupun Azin cari mereka, itu juga mustahil. Apalagi, di perutku ini ada darah daging kakak Asin. Bodohnya kamu harusnya manfaatkan. Saat dia putus sama Chen Qingyu, langsung bertindak, bikin keributan. Begini, alihkan perhatiannya ke kamu. Uangmu bisa kembali, hubungan kalian juga jadi. Ayah, kalau anak sudah lahir, wanita jadi tidak berharga lagi. Dengan kata orang tua, tidak salah. Masa kami mau mencelakanmu? Ngomong-ngomong soal bertindak, itu bisa dari orang tua kakak Asin. Lebih gampang. Dua orang tua pikun itu tidak ngerti apa-apa. Aku bisa pakai alasan anak, bikin keributan sama mereka. Iya, bikin keributan. Sama orang Macamarika Jangon 5 hari. Sudah ada anak, masak biarin kamu seorang gadis. Lahirin dan besarin sendiri, serang duluan. Paling tidak, minta uangnya kembali dulu. Bagus. Aku pikir anakku dapat jodoh yang baik. Ternyata seluruh keluargamu menghitung-hitung. Uang di tangan kami. Are you Yan? Aktingmu bagus sekali. Pantas saja Cheng Xin gak suka sama kamu. Hati kamu terlalu jahat. Ibu mertua? Jangan panggil aku ibu mertua. Untung Cheng Xin gak suka sama kamu. Kalau tidak, biar cacing penghisap darah seperti kamu masuk keluarga kami. Masa depan keluarga kami hancur. Pergi sana. Pergi sekarang juga. Ibu mertua, dengar penjelasanku. Aku benar-benar tulus pada Kak Asin, kamu juga lihat kan. Demikak, AXIN. Aku bisa mengabaikan segalanya. Kamu juga nggak perlu datang ke rumah untuk menipu begini. Masalah anak, ikuti kata Cheng Xin, gugurkan saja. Jangan digegurkan. Paman, Bibi. Asal aku bisa bersama Kak Asin. Apapun yang dia suruh, aku mau, mimpi kali. Bahkan kalau aku mati, aku nggak akan biarkan si manis penjilat ini menikah dengan anakku. Lupakan saja niatmu itu, apa katamu? Wah, mertua. Jangan bicara seenaknya, kamu juga pernah punya anak. Wanita itu, melahirkan itu seperti nyaris mati. Ruyan kami, demi memberikan keturunan buat kalian. Sudah menderita banyak, minta ganti rugi kenapa? Isi perut dikit, sudah berani memeras kami. Ini memeras? Anakku melahirkan anak laki-laki buat kalian. Anak laki-laki itu marga Cheng. Minta uang kan wajar saja. Kalian, waktu di acara pernikahan, seharusnya sudah kami usir keluar. Aku benar-benar menyesal nggak menyuruh Cheng Xin menikahi Qingyu. Kamu bahkan nggak bisa dibandingin. Dengenyori kaki Qingyu Pan. Kamu, Kamu berani memukulku? Si Xiaolan Chen Qingyu ITU. Di depan Asin. Sok tinggi. Cintanya mana bisa dibandingkan dengan aku, Bibi. Kamu nggak suka aku gak apa-apa, tapi jangan di depanku. Sebut nama si sialan Chen Qingyu itu. Jiakin Ibu Chingexian. Kamu berani memukulnya? Kamu masih punya rasa hormat enggak? Pergi dari rumah kami. Siapa halangi aku dengan Kak Asin, harus mati. Paman, Bibi. Maafkan kejadian hari ini. Nanti kalau aku sudah menikah dengan Kak Asin, aku akan sungkem, minta maaf pada kalian berdua.
Ayah, ibu. Kita pergi dulu. Cheng Iya, kalau berani ganggu rencana anakku, aku akan lapor Cheng Xin melecehkan. Kalau ada yang bocorkan kejadian hari ini, Cheng Xin kalian siap-siap masuk penjara. Kamu. Apa dosa aku ini ya? Lakukan saja sesuai cara ini. Katakan pada mereka untuk serius. Kok Chinyu. Kamu dan direktur yang sudah siap menikah? Menurutku, dia jauh lebih baik daripada direktur Cheng. Staf asisten sering bilang, mata direktur yang penuh denganmu bersinar seperti bintang. Nggak mungkin segitunya. Beneran, kakak Kinyu? Direktur yang tampan, berbakat, dan cuma cinta kamu. Beberapa hari ini, dia suruh kami siapkan sarapan buat kamu. Kirim bunga, detail banget. Aku sebagai wanita aja malu. Kapan rencana nikah sama dia? Sebenarnya, aku nggak rencana nikah sama dia. Aku dan Xiao An selisih umurnya jauh. Mungkin dia cuma karena kesenangan baru atau rasa terima kasih. Tapi soal perasaan, siapa yang tahu lama-lama? Aku khawatir banget sama dia. Cheng Xin yang imut tanpa batas itu. Mana bisa dibandingin sama direktur yang tahun lalu waktu dia kuliah di luar negeri, staf administrasi kita. Udah pada kesel ditanyain. Nggak mungkin segitunya. Beneran? Nggak berlebihan sama sekali. Di catatan, hampir semua orang yang bisa kontak kamu, dia cinta kamu bertahun-tahun. Kalau kamu nggak mau nikah, dia pasti sedih banget. Oh iya, malam nanti, tolong panggilkan taksi buat aku. Taksi? Kan kamu punya mobil pribadi. Xiao An bilang, dia pengen coba hidup sehari kayak orang biasa. Malam nanti kita ke taman hiburan berdua, nggak bawa siapa-siapa. Oak. Sudah. Baru naik mobil, jangan buru-buru, bentar lagi sampai. Kak, hari ini aku udah atur semuanya. Pasti kasih kamu kejutan besar. Baik. Aku juga udah lama nggak ke sana. Iya benar. Bak, jalan. Cepetan Kak, pabriknya udah siap. Kak, Yangen. Kakak, Direktur yang, kakak Kinyu beneran nggak ada. Katanya janjian sama kamu mau ke taman hiburan. dia nggak pernah ke sana. Waktu naik mobil, aku telepon dia. Suruh semua orang cari ke pabrik sekarang juga. Bahkan kalau harus jungkir balik seluruh kota. Harus nemuin Kinyu. Yoruyan. Kakak, kamu sudah bangun. Adik kecil memanggilmu seperti ini, jangan marah ya. Apa yang kamu mau lakukan? Kakak pasti tahu, aku hanya ingin kakak asin. Hanya mencintaiku saja. Itu urusan kalian, kenapa harus mengikatku? Benarkah? Tapi hatinya hanya untukmu, tidak peduli apa yang kulakukan. Tidak peduli apa yang kulakukan, dia selalu memikirkan cara minta maaf padamu. Memohon pengampunanmu. Berbaikan denganmu. Kalau kalian bersatu lagi, aku bagaimana? Lagi pula, aku sudah mengandung anaknya. Tidak mungkin membiarkan anakku lahir tanpa ayah, kan? Kakak, katakanlah bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian Cheng Hin. Cintaku padanya, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi. Hubunganku dengan Cheng Xin sudah berakhir lama. Kalau kamu cinta dia, carilah dia, apa hubungannya denganku? Berkir, kenapa dia masih mengganggumu? Aku mana tahu. Bukankah kamu sengaja menyusahkannya? Kakak, aku hanya ingin memastikan. Kakak asin hanya mencintaiku saja. Kakak, orang bilang kamu ratu bisnis, tenang dan stabil. Ternyata, kamu juga takut mati ya? Kamu terlalu naif. Kau pikir tanpa aku, Cheng Xin akan mencintaimu. Aku akui, kamu sangat mirip denganku di usia 18. Tapi, kamu tidak akan pernah menjadi diriku yang kedua. Kalau aku mati, Cheng Xin juga tidak akan membiarkanmu. Diam kau. Tempemu. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar kakak asin hanya mencintaiku. Dia sudah bersusah payah bertahan-tahan untuk membawa grup Jen
ke puncak kejayaan seperti sekarang. Aku bantu merebutkannya kembali, dia pasti berterima kasih padaku. Kak, ngapain banyak bicara dengannya? Dia sudah menyakitimu begitu parah, bahkan merusak hubunganmu dengan kakak ipar. Lebih baik langsung tebas saja, itu sudah terlalu murah untuknya. Lepaskan aku. Apa yang kalian mau lakukan? Kalau kalian bunuh aku, kalian juga akan bertanggung jawab secara hukum. Aku sudah siapkan penerbangan, habisi kamu sekarang. Aku dan kakak Asin langsung terbang pergi. Kabur ke luar negeri. Meski ketahuan, siapa takut? Gak ada gunanya. Kalian memang licik ya? Makasih pujiannya, kakak. Tapi, aku punya yang lebih seru lagi. Mau denger nggak? Kamu mau ngapain? Tentu cari hiburan dong. Kakakku beli obat ini mahal-mahal. Masih sisa banyak, sayang kalau nggak dipakai. Diam aja ngapain? AO. Say Baron. Ngapain? King Yu mana? Dia kenapa? Aku tanya sekali lagi. Kamu suruh Yoruyan bawa King Yu kemana? APA. Zhou-Ruyan bawa pergi Qinghua. Pak Yang, orangnya ketemu di pabrik pinggir barat. Ayo pergi. Kakak Asin sama Yang An. Lihat kamu main mesra sama cowok-cowok ini. Mereka bakal mikir apa? Bro, ini ratu bisnis terkenal loh. Hari ini kita coba yang enak. Yoruyan, kamu mau ngapain? Kakak KXIN, jangan marah. Demi kamu. Aku bisa lakukan apa aja. Kamu mau ngapain, Yoruyan? Kalau kamu berani sentuh King Ye sedikit aja, seumur hidup aku nggak bakal lepaskan kamu. Kakak Asin, kenapa? Kenapa di matamu cuma ada kakak? Padahal aku lebih cinta kamu. Kenapa hatimu nggak pernah ada tempat buat aku? Aku tahu. Kalau dia hilang, duniamu cuma ada aku, kan? Lepasin dia. Ada apa, serang aku. Jangan susahin Xinghua. Kakak Asin, aku yang susahin dia? Kamu kok masih nggak ngerti? Dia sengaja mau nyusahin kamu. Mau kamu merendah dan minta maaf ke dia. Nggak perlu lagi. Kalau dia mati, kita bisa bareng. Kamu baik-baik aja? Maaf, aku telat. Tang kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu panas banget. Jangan ada yang kabur. Semua yang terlibat malam ini. Aku bakal bikin mereka semua nyesal. Siap Pak Yang. Qingyu. Kakak Asin, kamu selalu memanjakanku, kan? Kenapa cuma karena satu pernikahan, kamu jadi tidak cinta padaku lagi? Aku selalu menganggapmu seperti adik. Tapi aku tidak menyangka kamu selama ini menghitungiku. Menghitung Qingyu. Kakak Asin, jangan tinggalkan aku. Aku mau lakukan apa saja. Kakak Asin, kamu tahu tidak? Kakak dan siang itu, mereka sudah pernah tidur bersama. Kenapa kamu masih mencari mereka? Sayang, aku sudah bilang padamu. Dan ingatlah kata aku dan ibu. Bagiku, apapun keadaannya dia. 100 kali lebih baik dari orang sejahat kamu. Kalau Qingyu ada sedikit masalah, aku akan minta kamu bayar dengan nyawamu. Kakak Asin, semua yang kulakukan untukmu. Aku mau bantu kamu merebut kembali grup. Aku mau gantikan kakak, mencintaimu lebih baik. Seumur hidupmu tidak akan bisa menyamai dia. Anak kita hilang. Kakak, tunggu sebentar. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Kenapa panas sekali? Sayang, aku panas sekali. Benar-benar panas.
Pak Yang. Semuanya sudah ditangkap. Zhou Yuan. Hila. Murah baginya. Semua yang terlibat dalam hal ini. Jangan lepaskan satu pun. Qingyue. Bagaimana Kiden Qingyue? Qingyu mana? Apa hubungannya denganmu, Cheng Xin? Melihat wajah kakak. Mengingat jerih payahmu dulu membantunya. Aku sudah banyak kali memaafkanmu. Jangan ganggu dia lagi, mengerti? Keluarga pasien. Saya. Mana yang An? Pasti sudah sadar, mau bertemu. Saya. Kakak, bagaimana keadaan tubuhmu? Apa maksudnya, dokter? Racun di tubuh kakak belum bersih. Bukannya kamu sudah membersihkannya untuknya? Ini bukan salah rumah sakit. Sudah dibersihkan? Lalu kenapa tubuhnya begitu lemah? Jangan bicara lagi. Itu harusnya kamu tanya. Anak muda, stamina kok bagus banget. Kak, kalau gitu kamu istirahat yang cukup ya. Aku duluan pergi. Aku gak lihat apa-apa loh. Bu, kan aku bilang jangan datang, ini kamu. Kenapa? Kamu malah salahin aku? Dasar kamu. Qingyue, baru berapa hari sama kamu? Anak muda sekarang cuma tahu gegabah. Aku. Kamu gak perlu jelasin. Hari ini, kebetulan kalian berdua lagi ada waktu, kita bicarain soal pernikahan kalian. Nikah? Bu, soal ini kan harusnya tunggu. Tunggu aku nembakin you dulu baru dibahas. Langsung buru-buru nikah gimana sih? Lagian aku baru 22 tahun. Buru-buru apa sih? Arshar Tuhun kenapa? Kamu tahu nggak, anak sepupu kamu udah pada bisa beli kecap sendiri di kampung. 22 tahun belum punya pacar, udah siap jadi bujangan. Ini kampung kita bukan sih? Meski bukan, kamu tiap hari santai-santai aja. Kamu nggak mikirin Qingyu? Dasar anak bodoh. Kalau udah nikah, Qingyu kan jadi tenang. Lagi pula, Qingyu, perempuan lewat 30 tahun. Melahirkan, bahaya banget kan? Iya. Tante, sebenarnya kami. Sambil aku dan bapaknya masih muda, bisa bantu jagain anak. Ini cuma acara, cepat atau lambat, sama aja kan? Soal ini, dengerin aku, tunggu kondisi kamu membaik. Lalu ajak orang tuamu, kita bahas baik-baik. Qingyu, kamu udah baikan kan? Tante, cari aku, ada apa? Qingyu, kalau kamu nggak sibuk, tolong jengguk cengek sayanya, dia sekarang. Sejak kamu dan Cheng Xin bertengkar. Di remajaku memepok-mepokin. Atau nggak makan minum, nangis di sofa, kamu tahu. Aku dan tantemu cuma punya dia satu anak. Kalau dia kenapa-napa, kami berdua. Maaf ya, Om. Aku dan Cheng Xin udah putus, sekarang. Aku cuma mau hidup tenang sendiri. Aku nggak mau diganggu lagi sama dia. Sekarang kok kamu tega banget sih? Kalau bukan karena kamu batalin nikah di pesta, keluarga kami juga nggak bakal sampai begini keadaannya. Cheng Xin juga nggak bakal sengsara kayak sekarang. Semua yang Cheng Xin lakukan. Kalian berdua udah lihat sendiri, kan udah dikasih kesempatan. Tapi dia terus-menerus menginjak-injak harga diriku. Apa aku pantas terus menerima perlakuan buruknya? Qingyu, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu membujuknya lagi. Tante, kamu juga seorang wanita. Kalau paman bersikap dingin dan kejam di depanmu, sementara ke wanita lain dia bersikap manis. Bahkan di hari pernikahanmu, dia sudah tidur dengan wanita lain. Bisakah kamu memaafkannya? Qingyu, bagaimanapun juga. Kamu dan Cheng Xin sudah bersama. Selama ini, perusahaan bisa berkembang seperti sekarang. Dia pasti sudah berusaha keras, meski tak ada prestasi. Apa kamu tega melihatnya hancur begitu saja? Maaf ya. Aku tidak bisa bantu. Ada urusan lain, aku pergi dulu. Qingyu, Tante, kenapa ini? Qingyu, aku tahu. Cengek sayan telah berbuat salah padamu. Aku dan pamannya gagal mendidiknya. Itu kesalahan kami. Aku mohon, kasihanilah aku yang sudah tua ini. Aku tidak bisa biarkan Cheng Xin menghancurkan dirinya sendiri. Qingyu, Aku dan tantemu datang, bukan maksud lain. Hanya ingin kamu berbicara dengan Cheng Xin. Selesaikan masalah antara kalian berdua. Bukankah semuanya akan selesai? Aku dan tantemu. Selalu berharap kalian berdua bisa bersama. Tidak mungkin.
Aku sudah kenal Yang An bertahun-tahun. Dia selalu memperhatikan dan menyukaiku. Dulu kupikir dia hanya anak kecil yang iseng. Tapi setelah dekat dengannya belakangan ini, aku merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kupikir, inilah cinta sejati. Lalu Cheng Xian? Dia orang yang sangat penting dalam hidupku. Juga kenangan yang tak akan kulupakan. Aku mendoakannya bisa memulai hidup baru. Ada urusan, aku pergi dulu. Kenapa sih, kekanak-kanakan? Mau apa ajak aku ke sini? Khusus siapkan untukmu. Ayo. Bawa aku kemana ini? Kakak, cepat sini. Cepat. Lari pelan-pelan. Kakak, nanti aku pasti temani kamu. Selalu. Kakak, apakah kamu masih ingat? Pertama kali kamu menemani saya bermain, tepat di tempat ini. Sejak saat itu, saya sudah memutuskan, meskipun nanti saya tidak bisa menikahimu. Saya akan tetap berada di sisimu selamanya. Sayang, ucapan harus ditepati loh. Kenapa? Kenapa ketika kamu bersamaku? Kamu tidak pernah senyum sebahagia itu. Apa? Tidak jadi nikah? Benar. Beberapa waktu yang lalu, panasnya berita kita mengacaukan pernikahan belum juga reda. Kamu tidak takut omong kosong orang-orang? Yang saya inginkan hanyalah bersamamu. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Biar mereka saja bicara sesuka hati. Kak, jangan-jangan kamu masih tidak bisa melupakannya? Apa yang kamu omong kosongkan? Kita berdua juga figur publik. Terutama kamu, punya reputasi sebesar itu di Wall Street. Sudah pasti membuat banyak orang iri. Kalau sampai dicoreng karena masalah ini, bukannya saya jadi orang yang bersalah? Baik, aku menuruti kata MU. Oh ya, jangan beli makan siang besok. Tidak cocok dengan selera ya? Nanti aku ganti tempat lain. Tidak perlu, aku mau yang kamu masak sendiri. Kak, lebih baik kamu bunuh aku saja. Begitu saja. Kalau besok tidak bisa bawa, jangan jemput aku. Apa yang kamu lakukan ini? Cepat bangun. Xingyue, aku salah. Selama ini aku sombong, hidup di dalam perhatian yang kamu berikan padaku. Selalu berpikir apapun yang aku lakukan. Mengira selama aku ada di sisimu, kamu akan memaafkanku. Selalu menjadikan perhatianmu sebagai modal. Beberapa hari ini aku terus bermimpi. Bermimpi masa lalu kita, King Yu. Bisakah kamu bangun dulu bicara? Sangat memalukan. Tidak, kamu dengarkan aku. Selama bertahun-tahun aku selalu berpikir, kejayaan grup Chen yang saya ciptakan sendiri. Kamu yang tidak bisa lepas dariku, tidak bisa hidup tanpa aku. Tapi baru sekarang aku sadar. Orang yang benar-benar tidak bisa lepas adalah aku. Masih ada hal lain? Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Xingyu. Selama ini, kesombonganku yang menyakitimu. Aku menganggap toleransi dan pengertianmu padaku sebagai modal untuk sombongku. King Yu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak kehilangan batasan. Aku tidak seharusnya sepadan denganmu. Berhubungan dengan wanita lain. Wah, kukira ini lamaran. Pria ini keterlaluan, rupanya dia selingkuh juga. Pria seperti ini tidak bisa dimaafkan. Semakin kau beri muka, semakin dia dimanjakan. Hah? Sudah dengar semuanya? Perasaan yang hilang. Bagaikan sebutir pasir yang terlepas dari genggaman. Masihkah kau pikir cinta ini bisa kembali? Tapi kau memang harus minta maaf. Tapi orang yang perlu kau minta maaf. Bukan cuma aku. Dulu, saat kita bersama, kau lebih memilih Yoruyan. Kau abaikan kesempatan yang kuberi. Setelah kita berpisah, Yoruyan memanja kamu habis-habisan. Bahkan, dia rela melakukan hal buruk demi dirimu. Pernahkah kau melihatnya sekalipun? Walaupun dia lakukan banyak, dia bukan kamu. Tapi dia juga mencintaimu. Kau bukan tidak tahu perasaanku dan Yoruyan padamu. Tapi kau selalu memilih untuk mengabaikannya. Kau hanya menikmati perasaan orang lain padamu. Yang kau cintai
hanyalah dirimu sendiri. King Yu, kumohon, maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Nak, dari mana banyaknya akal-akalanmu? Aku kasih tahu ya. Kalau kau buatku kaget, aku tidak akan memaafkanmu. Mana mungkin? Ayo. Sudah, sampai sini. Lepaskan penutup matamu. Apa-apaan ini cuma bisa buat ulah. Sudah kukatakan, kapanpun, aku akan menemanimu. Kak, janji anak kecil harus ditepati. Menikahlah denganku, agar aku bisa selalu di sampingmu. Kak King Yue, setujulah. Dia sangat mencintaimu, Kak King Yu. Nikahi dia. Sejak kau membiayaiku. Setiap saat aku ingin bisa tinggal di sisimu. Kau selalu bilang, tunggu aku dewasa. Punya pertimbangan sendiri baru bicara. Sekarang aku dewasa. Pertimbanganku adalah, selalu menempel padamu, menemanimu. Setuju? Cium-cium. Kak, sepertinya. Aku bisa diatur kamu lagi. Jangan Hari ini ide kamu ya? Nanti malam pulang. Tunggu saja hukuman dariku. Hari ini kita minum sampai mabuk. Semua biaya aku yang bayar. Perseleng. Baru aku tahu. Orang yang paling beruntung sebenarnya adalah aku. Aku yang membuatmu hilang.